Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal turunan fungsi trigonometri bagian ke-6, yaitu tentang selang kecekungan dan titik belok. Adik-adik, agar bisa memahami materi kecekungan dan titik belok ini, sebaiknya adik-adik pahami dulu materi mengenai kemonotonan fungsi, karena di situ dijelaskan bagaimana suatu fungsi bisa naik dan turun. Nah, adik-adik kita lihat di sini, apa sih pengertian dari selang kecekungan? Suatu fungsi dikatakan cekung ke atas jika turunan pertama dari fungsi tersebut naik. Cekung ke bawah jika turunan pertama dari fungsi tersebut turun pada suatu selang atau interval. Ilustrasi mudahnya untuk mengingat kecekungan fungsi yaitu dengan membayangkan mangkuk sebagai cekung ke atas atau membuka ke arah atas ya grafiknya, dan mangkuk terbalik sebagai cekung ke bawah atau membuka ke arah bawah. Nah, ini cekung ke atas yang seperti ini, cekung ke bawah yang seperti ini. Nah, adik-adik kita lihat di sini grafik fungsi f(x) sama dengan 2 sin x kurang 1. Nah, berdasarkan pengertian dari kecekungan fungsi, di sini kita dapat lihat ya bahwa ada bentuk grafik yang menyerupai mangkok ini, yaitu cekung ke atas ya, dan ada grafik yang menyerupai mangkok terbalik, ini adalah cekung ke bawah ya, atau membuka ke arah bawah. Nah, adik-adik kalau bicara tentang selang atau interval, itu berarti kita harus tunjukkan dimulai dari titik mana sampai titik mana ya, grafik tersebut cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Dari interval mana sampai mana cekung ke bawahnya. Nah, seperti itu. Kita melihat di sini ada teorema kecekungan. Misalnya diberi fungsi f(x) yang mempunyai turunan kedua pada selang I. Maka berlaku seperti ini. Yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0, f aksen kita sudah pernah belajar bahwa ini adalah turunan kedua ya. Jadi jika turunan kedua dari fungsi tersebut lebih dari 0 untuk semua x anggota dari selang I, maka f cekung ke atas pada selang I ya. Kemudian teorema yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 atau jika turunan kedua dari fungsi f(x) kurang dari 0 untuk semua x anggota selang I, maka f cekung ke bawah pada selang I. Jadi di sini kita harus melakukan turunan kedua ya, untuk mendapatkan selang kecekungannya. Oke, di sini ada contoh. Diberikan kurva dengan persamaan f(x) sama dengan 2 sin x kurang 1. Kurva yang tadi di depan ya adik-adik. Di sini selangnya x di antara 0 dan 2pi. Tentukan interval saat f(x) ini cekung ke atas dan cekung ke bawah, tentunya pada interval yang diberikan ini ya. Nah, adik-adik di sini kita tentukan dulu turunan keduanya ya. Tentunya untuk mendapatkan turunan kedua, kita harus cari turunan pertamanya dulu. Jadi untuk f(x) berarti f aksen x-nya itu adalah turunan dari 2 sin x dan min 1. 2 sin x diturunkan jadi 2 cos x. Ini seperti ini. Min 1 diturunkan 0 ya. Nah, sekarang turunan kedua dari fungsi f(x) berarti turunan pertamanya diturunkan kembali. Cos x diturunkan menjadi negatif sin x. Ya, ada 2 di depan, jadinya minus 2 kali sin x. Nah, ini turunan kedua ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Cekung ke atas itu syaratnya adalah f aksen x lebih besar dari 0. Jadi kita buat negatif 2 sin x ya, ini turunan keduanya. Negatif 2 sin x
lebih dari 0. Nah, jadi sekarang untuk menentukan kapan fx itu cekung ke atas, kita harus menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri ini. Kita pindahkan minus 2 ke ruas kanan. Menjadi sin x. Di sini berarti jadi 0 per negatif 2 ya. Adik masih ingat kalau pembagian atau perkalian terhadap bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan ini harus diputar. Ini kan tadinya lebih dari ya, jadi kurang dari. Sehingga sin x kurang dari 0 bagi min 2 itu 0. Nah, ini yang kita selesaikan ya adik-adik, sin x kurang dari 0. Nah, adik-adik kalau mengerjakan pertidaksamaan trigonometri, tentunya kita akan selesaikan seperti kita menyelesaikan persamaan trigonometri ya. Jadi, caranya sama kayak kita mengerjakan selang kemonotonan di video yang sebelum-sebelumnya ya adik-adik. Nah, kita ingat kembali untuk persamaan sinus. Ya, persamaan sinus harus dibawa ke bentuk sinus x sama dengan sinus theta. Nah, ini tandanya kita buat sama dengan dulu ya adik-adik. Jadi sin x sama dengan untuk sementara. Nah, nolnya kita harus ubah menjadi sin theta. Kira-kira sin berapa adik-adik ya? Yang jawabannya 0. Paling gampang itu adalah sin 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam solusi persamaan sin. Solusi persamaan sin ada 2 ya adik-adik, yaitu pertama x1 itu sama dengan theta. Tetanya di sini 0. 0 tambah k kali 2pi. Solusi kedua itu adalah pi dikurang 0 ditambah k kali 2pi. Kalau dari sini kita dapat ya, ini jadi k kali 2pi, yang sebelah kanan itu jadi pi kurang 0 itu pi ditambah k kali 2pi. Nah, adik-adik, k di sini seperti biasa ya, merupakan anggota dari bilangan bulat. Untuk yang sebelah sini, yang x1, berhubung intervalnya di antara 0 dan 2pi, sementara ini 0 tidak termasuk dan 2pi tidak termasuk ke dalam x, maka tidak ada k yang memenuhi untuk diisikan di persamaan ini. Karena kalau k-nya diisi 0, dapatnya 0 ya. Kalau k-nya diisi 1, dapatnya 1 kali 2pi itu adalah 2pi. Jadi tidak ada yang memenuhi. Sekarang kita beralih ke sini. Di sini kita isi k-nya 0 ya adik-adik. Untuk k-nya 0, maka x-nya adalah pi ditambah 0. Jadi x-nya dapat pi. Nah, x sama dengan pi ini memenuhi ya interval yang ada. Nah, sampai di sini adik-adik, berhubung ini adalah pertidaksamaan, maka kita harus mengujinya ya. Kita masukkan pi-nya ya ke dalam garis bilangan. Di sini intervalnya di antara 0 dan 2pi. Jadi ini 0, ini 2pi. Nah, kita akan uji ya. Harus memenuhi sin x kurang dari 0. Misalkan kita ambil pi per 2 ya. Pi per 2 itu ada di sini. Kita uji ya. Uji x-nya pi per 2. Kita masukkan ke dalam ini ya, sin x. Jadi sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 kita tahu nilainya adalah 1. Dan 1 itu adalah bilangan yang lebih dari 0, bukan kurang dari 0. Maka daerah di mana ada pi per 2 itu bukanlah daerah yang cekung ke atas. Kita tandai aja ya adik-adik. Nah, ini cekung ke bawah. Itu berarti yang kanannya adalah daerah yang cekung ke atas. Kita tes ya. Misalnya kita ambil 3pi per 2. 3pi per 2 adalah titik yang ada di antara pi dan 2pi ya. Karena pi itu adalah 2 per 2 dan 2pi adalah 4pi per 2. Jadi tengah-tengahnya lah yang diambil 3pi per 2 ya. X sama dengan 3pi per 2. Kita uji lagi. Kita masukkan ke dalam sin X. Jadi sin 3pi per 2. Nah, sin 3pi per 2 ada di kuadran 3. Nilainya adalah minus 1. Minus 1 adalah bilangan yang kurang dari 0.
Dan ini memenuhi adik-adik ya, di sini. Berarti ini yang cekung ke atas. Jadi kita harus menguji setiap X yang kita mau uji ke dalam pertidaksamaan yang paling terakhir ini ya. Sekali dayung adik-adik, 2-3 pulau terlampaui ya. Ketika kita mencari daerah yang cekung ke atas, kita juga dapatkan daerah yang cekung ke bawah. Saya tuliskan kesimpulannya, jadi fx cekung ke atas itu saat X berada di antara Pi dan 2Pi. Yang ini ya, yang cekung ke atas. Sementara fx cekung ke bawah saat berada di antara 0 dan Pi. Nah, ini jawabannya adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita lihat grafik fungsinya lagi, yaitu grafik fx sama dengan 2 sin x kurang 1. Ya, intervalnya adalah dari 0 hingga 2pi ya adik-adik. Tadi jawabannya untuk fx cekung ke atas itu saat x-nya berada di antara pi dan 2pi. Jadi seperti ini ya adik-adik. Di antara pi dan 2pi ini adalah interval di saat fx cekung ke atas. Membuka ke arah atas ya. Fx cekung ke bawah saat x-nya berada di antara 0 dan pi. Jadi ini ya, saat dia membuka ke arah bawah. Nah, adik-adik, bicara tentang selangka cekungan pasti ada kaitannya dengan yang namanya titik belok. Kita akan melihat pengertian dari titik belok. Suatu titik dikatakan titik belok jika di titik tersebut fungsi tidak sedang cekung ke atas atau ke bawah, atau saat dimana fungsi berbelok untuk mengubah kecekungannya. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsinya cekung ke atas itu saat x-nya di antara pi dan 2pi kan ya. Ini kan cekungnya ke atas. Kemudian dari 0 sampai pi itu grafiknya cekung ke bawah. Nah, titik belok itu adalah titik di saat fungsi tidak sedang cekung ke atas atau ke bawah. Jadi kalau pada kasus ini, berarti titik beloknya itu adalah titik yang ini. Titik yang ini juga ya adik-adik. Dan titik yang ini. Tapi tergantung intervalnya ya, interval dari fungsi yang diberikan. Nah, bagaimana kalau seandainya grafiknya tidak diketahui dan cuma diketahui fungsinya saja? Maka kita menggunakan rumus seperti ini ya. Titik belok dari suatu fungsi fx itu adalah koordinat P, Q, di mana untuk mencari P caranya seperti ini. Kalau tadi untuk mencari selangka cekungan, itu turunan keduanya dibuat lebih dari atau kurang dari 0. Untuk mencari titik belok, turunan keduanya dibuat sama dengan 0. Lalu hasilnya yang didapat, hasil X yang didapat, itulah P-nya atau apsis dari titik belok tersebut. Kemudian untuk ordinatnya atau Q, caranya adalah P yang didapat ini dimasukkan ke dalam fungsinya. Itulah nilai dari Q-nya. Jadi ini saling berkaitan ya. Adik-adik harus teliti mengerjakan dari awal sampai di akhir. Nah, sekarang mari kita lihat contoh bagaimana mendapatkan sebuah titik belok. Diberikan kurva dengan persamaan fx sama dengan 2 sin x kurang 1. Ini adalah kurva yang tadi ya, untuk intervalnya x di antara 0 dan 2pi. Tentukan koordinat titik belok dari fx. Tentunya di sepanjang interval antara 0 dan 2pi. Kita harus mencari turunan keduanya ya. Berarti kita harus cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama itu adalah 2 kali cos x. Turunan keduanya itu adalah minus 2 sin x. Nah, untuk mendapatkan titik belok, maka turunan kedua harus dibuat sama dengan 0. Jadi minus 2 sin x dibuat sama dengan 0. Minus 2-nya pindah ya, jadi sin x sama dengan 0 per min 2 alias sama dengan 0. Nah, ini persamaan sinus ya yang tadi. Jadi sin x sama dengan
sin berapa yang hasilnya 0? Itu adalah sin 0. Nah, sampai di sini dibawa ke solusi untuk persamaan sinus ya. Ada 2 yaitu x1 sama dengan theta ditambah k kali 2pi. Kemudian x2-nya itu adalah pi dikurang theta, tetanya 0 ditambah k kali 2pi. Nah, seperti ini. Jadi x1 adalah k kali 2pi ya. X2 itu adalah pi ditambah k kali 2pi. Seperti yang tadi ya, saat mencari selang kecekungan. Di sini 0 dan 2pi-nya itu tidak termasuk ya. Karena tidak termasuk, tidak ada sama dengannya nih. Maka untuk yang X1 itu tidak ada yang memenuhi jawabannya. Tapi kalau di sini ada sama dengannya, maka X1 tentunya bisa ya kita cari. K-nya bisa kita masukkan 0 dan 1. Nanti dapatnya 0 dan 2pi. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita ke X2. X2 kalau K-nya kita isi 0, maka didapat dari sini X-nya sama dengan pi. Oke? Nah, ini terjadi kalau K-nya 0. Tadi titik belok itu adalah P, Q, berarti di sini Pi ini itu adalah P-nya atau absisnya ya. Ini P-nya ya. Titik belok itu kan pengertiannya P, Q. Nah, kalau P-nya udah dapat, untuk mencari Q, tinggal dimasukkan P-nya ke dalam fungsi yang ada. Jadi X sama dengan Pi. Ini masukkan ke dalam f(x)-nya. Jadi f pi. Nah, ini kamu kasih masuk x-nya jadi pi. 2 sin pi kurang 1. Seperti ini. 2 sin pi itu 0 ya. Jadi 0 kurang 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, min 1 ini adik-adik, dia adalah Q-nya. Jadi titik beloknya kita simpulkan itu adalah pi, min 1. Kalau seandainya di soal lain, adik-adik dapat X-nya bukan cuma pi, misalkan ada lagi yang lain ya X-nya. Ada 2 atau ada 3. Maka adik-adik harus memasukkan ketiga-tiganya ke dalam fungsi fx-nya. Sehingga didapat Q-nya juga ada 3. Sehingga titik beloknya itu ada 3 titik. Kalau seandainya X-nya dapatnya 3 ya dari sini. Nah, adik-adik, kalau yang kepingin tahu lagi contoh yang lain tentang selang kecekungan dan titik belok, nanti kakak akan sediakan video khusus membahas contoh mengenai selang kecekungan dan titik belok. Adik-adik bisa belajar lagi dari video tersebut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.